Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya ingin menyampaikan materi mengenai desain dan konsumen yang erat kaitannya dengan design thinking dan juga product development. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eugenio Hendro, seorang product designer. Kebetulan domisili saya ada di Bogor, Jawa Barat. Em, Sampai saat ini, apa yang kami kerjakan di studio kami selalu adalah menjawab kebutuhan yang real yang ada di masyarakat melalui produk-produk yang kami buat. Inspirasi kami 90% berasal dari uh, tradisional Indonesia dan juga visi atau misi kami ingin selalu melestarikan teknik seni kerajinan tangan yang ada di Indonesia melalui produk-produk yang kontemporer atau yang bisa sesuai dengan pasar modern saat ini. Baik, beberapa produk yang kami hasilkan di awal-awal karir kami seperti ini, jadi bisa bisa dilihat bahwa sentuhan tangannya sangat eh, kental gitu ya untuk produk-produk furniture. Kemudian em, seiring dengan berjalannya waktu, kami bekerja sama dengan beberapa brand juga, brand furniture. Kemudian skill kami dalam apa ya menggabungkan kerajinan tangan dengan produk modern ini semakin lama semakin terasah gitu. Dan akhirnya kami menemukan klien yang sangat baik ya, bisa bisa memperkenalkan kami ke pasar high end melalui furniture yang kami buat sehingga menghasilkan sesuatu yang seperti ini gitu. Jadi seni kerajinan tangan yang berbasis tradisi pun bisa terlihat sangat modern kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, mendesainnya dengan baik pula. Ini juga uh, tadi side table, kemudian ini kredensa, ini side tables juga yang kami buat untuk brand Bika yang ada di Jakarta. Baik, sedikit intro aja tadi mengenai apa yang sudah kami lakukan. Hari ini kita akan membahas mengenai desain dan konsumen. Jadi sebelum sebelum masuk ke dalam materinya, saya ingin menyamakan persepsi persepsi kita semua dulu mengenai desain gitu, bahwa uh, ketika kita mendengar kata desain, yang terlintas adalah aspek visualnya aja atau apa yang terlihat di mata. Oh, bahwa desain atau oh desainer itu adalah orang yang mempercantik tampilan sebuah produk. Betul, itu tidak salah tentunya. Tapi ada deeper meaning atau apa ya namanya, uh, desain itu lebih kepada bukan hanya sebagai visual aja, tapi desain itu adalah rencana atau rancangan atau reka rupa. Jadi proses mendesain itu tidak hanya berputar dari sisi visual, tapi juga fungsi, kemudian ada riset, dan juga yang pertama adalah ada pemikiran manusia. Jadi kalau kita mau mau gabungkan atau mau sarikan gitu ya, ini saya mau menjam hmm, apa yang dicarikan oleh Dr. Widiwian Cokro, dosen saya juga. Desain adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing, cost calculations, prototyping, frame testing, dan juga test riding. Jadi ketika kita berbicara mengenai desain, tentu ruang lingkupnya bukan hanya terbatas di masalah visual saja, tapi keseluruhan pembuatan konsep. Jadi data, project, planning, cara membuat gambar, kemudian harganya dan lain-lain, itu semua termasuk dalam proses mendesain. Jadi hari ini yang ingin saya samakan persepsinya adalah ketika kita membicarakan desain, kita membicarakan keseluruhan dari proses ini. Nah, desain fungsinya itu banyak sekali. Jadi ini hanya hanya yang utamanya desain itu bisa berfungsi sebagai penambah nilai tentu, jadi added, value added. Kemudian desain desain itu bisa menjadi pembeda dari produk yang satu dengan produk yang lain. Desain juga bisa menjadi peningkat kualitas, media komunikasi, dan juga yang pertama kalau dari sisi visual, desain bisa menambahkan daya tarik atau memberikan daya tarik kepada produk yang sudah ada. Nah,
kenyataannya adalah seperti ini ya. Ketika kita berbicara mengenai produk yang ada di pasaran, terlepas bahwa produk itu produk retail atau produk butik atau produk jasa, kita selalu bersaing dengan produk sejenis yang ada di pasaran. Jadi ketika kita meluncurkan produk kita ke pasar, inilah yang kita hadapi. Kita bersaing dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan produk sejenis yang juga menyasar konsumen yang sama atau pasar yang sama. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa terlihat, gitu. Bagaimana kita bisa stand out. Nah, untuk bisa stand out atau bisa terlihat oleh pasar kita atau terlihat oleh user yang mau kita tuju, pengguna yang mau kita tuju, kita harus menghasilkan sebuah desain yang baik. Desain yang baik itu adalah yang seperti apa ya? Jadi desain yang baik adalah desain yang berbicara berbicara langsung kepada penggunanya. Jadi desain yang dihasilkan itu bisa menjawab kebutuhan dari penggunanya, bukan hanya dari sisi visual tapi juga dari fungsi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah uh, prinsip dari desain yang baik atau good desain haruslah satu, inovatif, dua, produknya atau desain yang ditampilkan haruslah berguna, ya. Jadi ada fungsi di situ, lalu menarik tentu, gampang dimengerti, produknya haruslah jujur, dapat digunakan banyak orang, semakin banyak orang yang menggunakannya, maka desainnya bisa terkategorikan ke dalam desain yang baik. Lalu produk yang dihasilkan haruslah tahan lama, sangat detail, dan juga yang sangat penting adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah aspek yang menjadi concern kita uh, saat ini, gitu ya, yang cukup cukup menjadi concern kita saat ini, karena banyak sekali produk-produk yang banjir di pasaran, yang ada di pasaran ini justru tidak memperhatikan aspek sosial lingkungan dan hanya fokus kepada konsumerisme aja, atau produknya laku dijual, laku dipakai, tapi sudah umur produknya sedikit, pendek, kemudian tentu menarik, inovatif, ya, tapi tanggung jawab kepada sosial atau tanggung jawab pada lingkungannya justru tidak diperhatikan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih harus membuat desain yang baik gitu? Kenapa? Saya bisa aja membuat desain yang biasa-biasa aja. Kenapa desain saya tidak dikategorikan menjadi desain yang baik? Nah, desain itu lahir dari pemikiran manusia untuk menyelesaikan masalah manusia. Jadi kalau kita mengerti konsep mendesain atau kita berbicara mengenai bagaimana kita mendesain, desain itu lahir dari cara kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada problem di dalamnya. Jadi desain itu tidak terlah. Jadi apa yang kita hasilkan itu punya tujuan. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah atau problem dari manusia. Mendesain itu mempunyai dampak yang besar pada kehidupan karena fokusnya ada pada manusia. Kita sebagai manusia membutuhkan sebuah produk, baik itu produk fisik ataupun produk jasa gitu, yang terdesain dengan baik supaya cara kita hidup pun naik levelnya. Apa yang cara kita berinteraksi juga semakin baik, semakin benar, gitu. Semakin benar gitu, semakin nyaman, semakin baik, semakin benar. Jadi dampaknya itu sebenarnya sangat besar. Jadi bisa dibayangkan apabila sebuah produk yang dihasilkan dan diluncurkan di pasar itu tidak dihasilkan atau tidak didesain dengan baik, tidak dihasilkan dengan pemikiran yang baik, maka dampak yang besar ini juga dirasakan oleh usernya atau orang-orang yang menjadi target dari produk yang diluncurkan ini. Sekarang ini kan kebutuhan dari user itu berbeda-beda dan sangat berubah banget gitu, terutama di era digital ini. Kita jadi melihat bahwa manusia ini banyak maunya gitu, mau ini mau itu. Nah, bagaimana mengerti kebutuhan dan perilaku manusia yang terus berubah dengan cepat gitu. Jadi perubahan yang terdorong oleh perkembangan teknologi, kemudian pergeseran nilai-nilai di masyarakat dan lain-lain itu mengakibatkan pengguna atau user atau yang kita sebut dengan pasar ya,
berubah dengan sangat cepat gitu. Jadi kebutuhan yang dulu mungkin 3 tahun sebelumnya itu belum menjadi kebutuhan, sekarang sudah menjadi kebutuhan. Dan ketika sebuah produk sedang dirancang untuk kebutuhan tersebut, tiba-tiba sudah muncul kebutuhan yang lain lagi. Jadi ritme perubahan perilaku dan kebutuhan manusia, terutama di era digital ini, sangatlah berkembang dengan cepat. Nah, bagaimana kita bisa mengerti semua itu? Ada pemikiran atau cara berpikir atau cara memandang permasalahan yang kita sebut dengan human centered design, atau kalau lebih spesifik lagi mungkin user oriented design gitu ya. Kalau human centered design, dia memandang manusia sebagai fokus dari desain produknya. Jadi pendekatan untuk mendesain produk yang berfokus pada manusia atau pengguna. Nah, human centered design ini tidak hanya dipakai oleh desainer di kalangan industri desain, tapi juga dipakai di industri lain juga. Gitu. Dalam human centered design, desainer mendesain sebuah produk atau service sesuai dengan kebutuhan, kebiasaan, dan kapasitas manusia. Jadi ini berubah terus. Nah, ini yang saya selalu gaungkan atau selalu tularkan kepada teman-teman yang ada di daerah, teman-teman UKM yang sedang merintis usaha, bahwa membuat produk itu janganlah hanya sekedar, kalau saya ingin membuat produk A, saya bikin aja gitu, tapi haruslah dengan dasar pemikiran yang cukup matang. Apakah produknya itu menjawab sebuah kebutuhan dari penggunanya, atau apakah servis yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebiasaan dari orang yang ingin kita uh, tuju gitu, apa yang menjadi pasar kita. Karena banyak juga dari kita semua ini ketika membuat produk, baik itu produk fisik maupun service, itu fokusnya bukan di user atau konsumen, tapi fokusnya di kita sebagai pembuat produk, sebagai desainer produknya. Kita inginnya membuatnya seperti ini aja gitu. Menurut kita yang paling bagus seperti ini, atau yang kita tahu seperti ini. Jangan yang saya ingin tularkan adalah jangan seperti itu. Jadi haruslah kita mulai pelan-pelan merubah mindset kita atau cara berpikir kita bahwa konsumennya yang paling utama harus diperhatikan, atau yang menjadi center dari um, cara kita mendesain produk, fokus kita mendesain produk. Oleh sebab itu, kalau di human centered design, tahapan-tahapannya itu, tahapan-tahapan dalam mendesain produk itu selalu diawali dengan empati atau memahami masalah pengguna. Nah, kenapa hal ini menjadi sangat penting, dan juga kalau di kasus-kasus yang saya tangani itu jadi sangat berhasil, karena yang tadinya kita ketika kita membuat produk itu langsung mendesain aja, langsung membuat oke, tekniknya begini bisa jadi ini. Jadi kita fokus kepada pembuatan produknya saja, atau dari sisi teknis, ide dan teknis, tapi kita selalu lupa bahwa ada empati yang harus kita pakai di awal kita mendesain sebuah produk. Jadi sebelum kita mendefinisikan masalah dari pasar atau konsumen kita, tentu kita harus memahami dan mengerti siapa konsumen yang mau kita tuju. Jadi empati itu bukan hanya sekedar tentang mengetahui atau hanya oke, saya tahu mengenai permasalahan dari konsumen saya, namun bagaimana sisi pandang kita ketika menghadapi masalah tersebut. Jadi kita dapat melihat masalah tersebut dari sisi pandang user, dan harus dapat mengerti apa yang user rasakan dan juga butuhkan. Nah, ini bisa kita komunikasikan mengenai uh, kebutuhan dari user ini, bisa kita komunikasikan menjadi sebuah produk yang baik. Oke, jadi kalau tadi kita bicara mengenai bahwa pentingnya empati, pentingnya kita mengerti siapa konsumen kita, pentingnya kita membuat produk yang dilandasi dengan pemikiran yang cukup matang sebelum diluncurkan ke pasar. Nah, yang terjadi di pasar saat ini ada dua isu yang sangat besar gitu. Jadi ini menjadi pertimbangan juga, bisa menjadi pertimbangan teman-teman juga ketika menghasilkan sebuah produk. Jadi ada dua permasalahan utama yang menjadi concern kita di dunia. Yang pertama adalah isu mengenai pengrajin, yang kedua adalah isu mengenai lingkungan. Nah, mengenai pengrajin,
banyak sekali keterampilan tangan tradisional yang mulai menghilang saat ini. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Labuan Bajo, di Jawa Barat, tapi di seluruh dunia mengalami um, fenomena yang seperti ini. Jadi, seni kerajinan tangan tradisional menurun drastis jumlahnya di seluruh dunia. Alasannya karena produk hasil buatan pria tradisi dianggap tidak menghasilkan lagi oleh pengrajin. Jadi secara value dia tidak bisa mendapatkan uang yang cukup lagi untuk bisa hidup. Lalu produk mereka kalah dan tidak bisa bersaing dengan kebutuhan zaman. Nah ini yang dari sisi inilah kami sebagai produk designer masuk untuk bisa mendevelop sebuah barang yang sebuah produk yang lebih tepat sasaran. Kenyataannya banyak yang beralih profesi. Jadi ini yang saya temui juga, banyak yang menjual pulsa atau berdagang produk impor murah, apa lebih cepat gitu, jadi youtuber atau jadi artis atau jadi skill tangan tradisional ini semakin lama semakin hilang gitu, tidak ada lagi yang mau tanda kutip bekerja keras gitu untuk hal ini. Padahal value dari kerajinan tangan tradisional ini sangat sangat tinggi. Produk-produk yang dihasilkan tidak bisa menangkap kebutuhan penggunanya yang terus-menerus berubah. Jadi yang tadi kita bahas di depan bahwa perubahan yang sangat cepat terjadi, apalagi di era digital ini, seni kerajinan tangan tradisional tuh nggak bisa mengejar bahwa oh udah nggak relevan lagi, dia tidak tahu, mereka tidak tahu bagaimana produknya bisa diterima oleh pasar karena seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa um, para pengrajin ini fokus kepada pembuatan produknya. Jadi mereka bukan bukan fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh user, tapi apa yang mereka tahu aja untuk menghasilkan sebuah produk. Disinilah fungsi dari kolaborasi ya, jadi kolaborasi interdisiplin. Jadi produk designer bisa bekerjasama dengan artisan, bisa bekerjasama dengan marketing, bisa jadi untuk bisa menghadapi perubahan yang sangat cepat ini, kita haruslah berkolaborasi dengan orang-orang yang mengerti bidangnya masing-masing sehingga bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk produk yang didesain. Nah, kalau pengrajinnya hilang, jadi efek dari hilangnya pengrajin, kalau pengrajinnya hilang, sebenarnya efeknya sangat besar. Jadi hilang atau putusnya pengetahuan turun-temurun pasti ya. Jadi bapaknya masih masih membuat uh, masih menghasilkan produk dengan buatan tangan gitu, tapi anaknya sudah tidak mau. Kemudian hilangnya tradisi lokal, pilar pengajaran antar manusia dan manusia dari kecil menjadi dingin. Jadi tidak ada lagi transfer knowledge mengenai cara membuat sesuatu gitu. Kemudian kreativitas manusia dalam mengolah material bisa menurun drastis kalau semuanya hanya berlandaskan pada uh, sesuatu yang bersifat machinery atau mesin, tapi kita tidak lagi memfokuskan pada kebisaan dari tangan kita. Lalu semakin banyak polusi karena bergantung pada industri besar. Karena saking cepatnya semuanya bergerak, semuanya ingin dihasilkan dengan cepat, didesain dengan cepat. Kita mengantungkan diri pada kecepatan mesin. Nah, tapi pada dasarnya kan manusia itu harus bisa bersinergi dengan alamnya dan tempat tinggalnya. Nah, ini yang membuat sebuah produk kadang terasa sangat dingin karena uh, tidak ada aspek buatan manusianya yang membuat menampilkan atau merasakan sisi kehangatan dari sebuah produk itu yang uh, apa namanya tersalurkan kepada usernya. Jadi um, untuk bisa menghasilkan produk yang baik, kita harus bisa memahami dan berempati sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat, perubahan apa yang terjadi di masyarakat, produk apa yang menjadi uh, yang terdampak oleh perubahan tersebut, dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat untuk menyesuaikan perubahan zaman. Tadi masalah craftsmanship atau pengrajin. Yang kedua adalah masalah lingkungan atau environment. Sekarang ini ya karena tadi ya perubahannya dengan sangat cepat, kita mengantungkan diri kita dengan pabrik-pabrik atau alat-alat yang bisa menghasilkan produk dengan baik dan juga dengan cepat, sehingga yang kita lupa adalah isu lingkungan yang semakin parah. Jadi dampak dari overconsumption atau konsumerisme yang berlebihan yang kita jalani saat ini adalah limbah makanan yang sangat-sangat banyak menumpuk. Lalu tanpa kita sadari punahnya satwa dan tanaman yang ada di dunia ini
eh, sangat cepat terjadi. Kita mungkin kalau di berita banyak sekali dengar, oh badak sudah nggak ada, kemudian hewan ini sudah tidak ada. Itu sebenarnya karena kita juga tanpa sadar kita menyumbang atau kita berkontribusi terhadap perubahan dan punahnya banyak hewan dan juga tumbuhan yang ada di dunia ini. Eh, Polusi sampah plastik sudah pasti, kita melihat banyak sekali sampah plastik ada di laut, kemudian eh, pengundulan hutan, polusi udara, efek rumah kaca karena pertanian, lalu global warming dari bahan bakar fosil. Nah, ini semua tuh dampaknya kan sebenarnya ke kita juga sebagai manusia. Kita pengguna, tapi kita selalu menginginkan um, apa ya, rasa yang cepat aja gitu tanpa memperhatikan dampak dari produk yang kita cerna atau yang kita pakai dalam hidup kita. Konsumsi pangan dan energi yang berlebihan yang didorong oleh perilaku linear ekonomi ini mengakibatkan sampah yang sangat banyak. Jadi perilaku ketika kita bicara mengenai desain dan konsumen, kita harus mengerti juga bahwa ada beberapa tipe konsumen, bagaimana bagaimana seorang konsumen itu mengadopsi barang atau jasa yang tepat untuk mereka, dan juga cara mereka mengadopsi desain tersebut atau produk tersebut gitu. Nah, ini perilaku linear ekonomi itu yang sebenarnya sangat sangat sedih, tapi itu sayangnya terjadi di masyarakat kita gitu. Linear ekonomi itu lebih kepada bagi kalau misalkan produknya di natural resource-nya diambil atau sumber daya diambil, dibikin, kemudian setelah diantar ke pasar, konsumennya pakai, buang. Jadi garisnya tuh lurus gitu. Jadi uh, ambil, produce, pakai, buang tanpa memikirkan uh, ada siklus lain gitu dari sebuah produk. Lalu yang ingin kita tuju adalah uh, pola perilaku pengkonsum pola perilaku konsumsi barang yang lebih ke arah sirkular ekonomi gitu. Jadi ketika sebuah produk itu dibuat, tadi kan kita sempat bicara juga di depan mengenai bagaimana sebuah desain desain produk itu dibuat haruslah dengan pemahaman atau haruslah dilandasi dengan pemikiran yang cukup matang. Kalau kita bisa menghasilkan sebuah produk yang baik, tentu kita bisa menghasilkan sebuah sistem yang baik juga dalam pengolahan sebuah produk atau pemikiran bagaimana sebuah produk itu dikonsumsi. Jadi um, alih-alih kita membuat garis lurus bahwa produk itu natural resource-nya diambil, kemudian diproduksi menjadi sebuah barang, kemudian dipakai dan gak dibuang, kita bisa memikirkan sebuah sistem di mana ketika produknya rusak, apakah ada mekanisme untuk bisa memperbaiki dari sisi user, ataukah ada uh, service lain yang ditawarkan oleh sebuah produk atau brand yang bisa membuat produknya mempunyai umur yang lebih panjang. Kemudian ketika memang sudah tidak bisa diperbaiki, apakah produknya bisa masuk ke uh, bisa didaur ulang, ataukah bisa dimanfaatkan menjadi produk lain, ataukah apapun apapun usahanya untuk membuat sebuah produk itu menjadi mempunyai umur yang sangat panjang, akan jadi lebih baik lagi ketika produknya itu tidak menjadi sampah, tapi semuanya bisa menjadi lingkaran utuh gitu, bisa dipakai lagi, kemudian ketika dia dihancurkan dia bisa dibuat menjadi sesuatu lagi yang bisa dikonsumsi, dan yang paling penting adalah tidak merusak alam. Jadi pemakaian bahan kimia yang berlebihan saat ini, kemudian cara kita mengkonsumsi segala macam yang berbahan dasar plastik yang berlebihan itu membuat kita sendiri sakit gitu sebagai manusia, cancer, kemudian asma, uh, alergi yang berlebihan dan lain-lain. Jadi yang merasakan akibatnya kita, yang merasakan akibatnya juga kita juga gitu sebagai pengguna produk dan juga sebagai pembuat produknya. Yang terjadi kan seperti ini, yang linear ekonomi kita ambil pakai buang terus aja seperti ini. Saya nggak boleh sebut merek ya. Jadi minuman kemasan kita beli di toko, kemudian minum, kemudian buang. Kita nggak tahu tuh sampahnya kemana. Apakah didaur, apakah bisa didaur, bodo amat gitu ya. Kita tahunya produknya cukup membuat kita
menghilangkan dahaga kita gitu, cukup sampai situ. Nah, tapi akibatnya adalah ini yang menumpukan sampah di mana-mana. Ini yang tadi saya bahas, ketika linear ekonomi itu berupa garis lurus, alangkah baiknya kita ketika mendesain produk itu bisa memikirkan apa namanya, arah produksi yang tidak seperti garis lurus gitu, tapi bisa seperti memutar. Makanya disebut dengan circular economy. Jadi apa yang kita consume itu bisa di repair, bisa di reuse, kemudian bisa di recycle, kemudian dipakai lagi, dibuat lagi, kemudian dikonsum lagi menjadi sesuatu yang berbeda atau tidak. Nah, ini adalah idealnya ya. Jadi maksudnya sebisa mungkin ketika kita membuat desain produk atau barang, kita memikirkan juga sampai ke arah seperti ini, gitu. sampai sampai ke aspek yang seperti ini. Itu sangat baik. Nah, tadi kita berbicara mengenai desain, bagaimana desain itu bukan hanya seperti visual, tapi desain juga punya dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Kemudian di tengah-tengah eh, kita diperkenalkan mengenai bagaimana perubahan zaman ini mendorong perubahan perilaku juga. Nah, perilaku dan cara hidup masyarakat perkotaan dalam 3 tahun terakhir ini memang mengalami pergeseran ke arah natural atau natural dan juga eco-conscious. Ini sebenarnya dampak ya dari perubahan yang apa namanya, bergerak dengan sangat cepat, polusi di mana-mana segala macam. Akhirnya muncul rasa bersalah sebenarnya dari manusia yang hidup di bumi ini, sehingga yang dicari atau bagaimana cara cara konsumen ini merasa supaya tidak merasa bersalah, maka produk-produk yang diabsorb atau yang diterima oleh mereka dan dipakai dalam hidupnya itu juga mengalami pergeseran ke arah natural supaya tidak terlalu banyak lagi sampah yang dihasilkan atau mereka tidak merasa bersalah terhadap produk yang dia pakai, menyumbang polusi atau produk yang dia pakai ternyata membuat membuat satu daerah menjadi sangat tandus atau dan sebagainya. Nah, perubahan perilaku dan cara hidup di masyarakat urban ini mengakibatkan perubahan tata letak ruang dalam hunian juga aktivitas penggunanya. Jadi besar sekali dampaknya karena kita bicara mengenai desain yang memang lahir sebagai uh, problem solver gitu dari masalah-masalah yang ada di manusia, maka perubahan perilakunya itu mengakibatkan perubahan cara hidupnya juga, cara hidup manusia juga. Jadi tata letak ruangan jadi berpengaruh juga ke interior, berpengaruh juga ke sisi arsitektur, dan berpengaruh juga terhadap bagaimana sebuah produk itu diproduksi. Kalau kita mengerti bahwa perubahan perilaku konsumen ini bisa mengakibatkan perubahan yang total secara total di dunia, bagaimana sebuah produk itu dibuat, maka kita tentu tidak akan membuat sebuah produk dengan asal-asalan gitu, bahwa oh saya hanya bisanya bikin produk ini, ya udah saya bikin ini aja, dah laku aja kejual. Tentu pemikiran seperti itu tidak akan terlintas di pikiran kita karena kita tahu seberapa panjang jalan yang harus dilalui produk yang kita rancang ini sampai ke uh, tempat pembuangan gitu atau sampai ke tempat recycle. Nah, keinginan akan sesuatu yang lebih merepresentasikan alam membuat naiknya permintaan akan keranjang berbahan dasar material alam juga. Lalu kemudian tanaman, ketika kalau teman-teman bisa ingat ya bahwa sekarang tanaman lagi di mana-mana, semua orang mau jadi plant parents gitu istilahnya, mengadopsi banyak tanaman dalam ruangannya. Ini juga sebenarnya pola perubahan perilaku konsumen yang didorong oleh perubahan yang seperti tadi kita jelaskan di awal. Nah, selain juga tanaman, juga finishing produk yang ramah lingkungan. Kalau dari sini bisa disarikan, bisa di bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk menghasilkan produk-produk tertentu yang bisa diserap pasar secara gampangnya adalah dilihat jadi nomor 1 sampai nomor 7 ya, bukan warna. Dan nomor 1 sampai nomor 7 itu color green, warna hijau menjadi sesuatu yang dicari, kemudian calming natural tones dan artisan wares itu menjadi sesuatu yang dicari juga. Konsumen ingin merasakan mindfulness dan well-being, jadi produk-produk yang dihasilkan
haruslah punya story yang jelas, haruslah punya uh, tujuan yang jelas mengapa produk itu dibuat, dan ketika produk itu dibuat apakah produknya merusak alam atau tidak, dan apa efeknya terhadap pengguna dari produk tersebut. Nah, hal-hal seperti itu menjadi sangat penting di era seperti ini. Lalu pattern texture, aksen minimal tapi personal, kemudian curves, indoor outdoor living room, tadi perubahan uh, perilaku plant parents ya, munculnya perilaku sebagai plant parent. Kemudian yang menarik adalah disappearing kitchen atau yang tadinya hidup uh, tata letak huniannya tuh secara interior tuh ada sekat-sekatnya, sekarang tuh jadi blong gitu. Banyak ruangan atau banyak rumah apartemen yang ada di perkotaan itu lebih senang sekarang dengan sesuatu yang tidak ada tembok, jadi airflow-nya tuh langsung, aliran udaranya tuh dari ujung sampai ujung tuh bisa terasa. Nah, ini kan menghasilkan banyak peluang untuk meng-create atau membuat produk yang sesuai dengan situasi yang seperti ini. Ini yang harus dipahami oleh kita sebagai pembuat produk, bahwa ada peluang-peluang pasar yang eh, sangat besar di depan mata kita, yang bisa terlihat kalau kita mau meluangkan waktu untuk melihat ke arah sini, mendalami atau meresearch mengenai siapa konsumen kita, bagaimana perilakunya, apakah perilakunya sudah berubah atau tidak, dan jadi kita tahu dengan pasti kepada siapa kita menghasilkan, membuat produk, kepada siapa kita uh, membuat produk itu untuk dipakai gitu. Lalu case studies yang, kalau tadi tadi mengenai paparan lebih banyak mengenai data-data gitu ya. Nah, ini case studies yang saya lakukan di studio. Ada satu brand di Jakarta namanya Every Collections gitu. Mereka briefnya adalah ingin mempreserve atau melestarikan seni kerajinan tangan yang ada di Indonesia, baik itu anyaman, metalworking atau bekerja dengan besi atau kuningan, kemudian kayu, uh, pahat, ukir, dan lain-lain. Tapi bagaimana memastikan produk yang bisa diterima oleh pasar modern juga, karena percuma ketika sebuah produk itu dibuat tapi tidak bisa terserap oleh pasar atau tidak ada penggunanya. Jadi kita sebagai desainer itu untuk brand ini gitu ya, dipaksa atau dituntut untuk mengolah sesuatu yang sifatnya sangat tradisional kayak anyaman rotan ini gitu. Bagaimana memastikan anyaman rotan ini tapi bisa dipakai, bisa sesuai dipakai dengan produk-produk dari IKEA atau produk-produk dari luar negeri yang saat ini banjir di Indonesia gitu, ada di mana-mana. Tapi ketika ada dalam satu ruangan, produk kita tidak kebanting gitu, kesannya kayak kuno banget atau nggak bisa terkesan modern gitu. Nah, brand ini memang fokus kepada furniture, tapi inspirasinya seperti yang saya jelaskan di awal itu inspirasi dari apa yang kami kerjakan, 90% berasal dari Indonesia ya, jadi local wisdom gitu. Nah, ini yang kami kerjakan juga, dari kayak lampu yang temanya kayak kerupuk, kemudian ada bistro table, ini sebenarnya untuk komersial ya area ini. Jadi bistro table yang detailnya mengambil detail dari sampah atau membuat ayakan beras gitu, kemudian kita rubah semuanya menjadi sesuatu yang lebih sesuai, tanpa harus memakai material yang sama persis dengan sampahnya. Kita bisa men-trigger emosi atau men-trigger persepsi dari konsumen yang mau kita tuju, bahwa oh iya ini dari ini ya, oh ini terinspirasi dari ini ya. Nah, hal-hal seperti itu justru yang membuat sebuah produk itu terasa sangat hangat. Pengembangan produk yang mengerti konsumennya dan menggiring persepsi dari konsumennya itu yang membuat produknya mempunyai value yang lebih di mata konsumen. Jadi inspirasi sampah itu kemudian kita turunkan jadi beberapa jenis barang, meja makan, bistro table, mau bundar, mau kotak dengan tampilan kaki di bawah yang juga memakai anyaman rotan yang seperti visi kami di depan ya. Jadi
memakai uh, kayak kerajinan tangan Indonesia untuk bisa dimasuk ke dalam produk-produk modern gitu. Lalu tidak hanya sebagai meja makan, tapi juga ada juga sebagai side table atau meja samping, kemudian coffee table yang pemakaiannya tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini. Coffee table dan side table yang ada di ruangan itu bentuknya atau ukurannya seperti ini. Baik, dari sisi furniture seperti itu. Lalu kemudian dari sisi pengolahan material, case tadi yang kami mau sharingkan hari ini adalah mengenai kolaborasi kami dengan Duanyam. Nah, di tahun 2019 akhir ya, atau 2020 akhir, 2020 itu 2020 akhir, kami dikontak oleh Duanyam untuk berkontribusi di proyek ini gitu. Proyek ini fokusnya di Kalimantan Selatan, uh, mengolah material bernama purun, yaitu purun itu kayak tanaman air kayak eceng gondok gitu ya, tapi dia tumbuhnya di rawa-rawa lahan gambut gitu. Nah, saya juga belum pernah lihat materialnya seperti apa, tapi pendekatan kita ketika mendesain produk itu sama seperti yang tadi, seperti yang design thinking di awal, empati. Kita harus mengenal tanpa kita lompat langsung ke sisi tekniknya, bagaimana ya produk ini akan dibuat atau bagaimana ya material ini akan dibuat. Kita berempati dulu terhadap penggunanya. Kita mempertanyakan dulu, oke, produknya purun ini siapa sebenarnya yang pakai, selama ini purun itu diapakan, apa kelebihan dari purun atau kekurangan dari purun. Jadi memang dicari, di research dulu gitu. Nah, ini yang menarik dari proses mendesain ya, yang dilakukan dengan benar. Kita justru menemukan masalah yang benar-benar menjadi masalah dari sisi konsumen ketika kita melakukan research, bukan dari sesuatu yang kita pikir itu masalahnya atau kita rasa oh itu masalahnya pasti ini gitu. Biasanya bukan, biasanya kita mendapati hal lain yang menjadi permasalahan dari konsumen, yang benar-benar menjadi permasalahan yang dirasakan konsumen. Nah, yang terjadi di lapangan adalah ini adalah produk-produk turun yang ada gitu. Jadi ada yang natural, ada yang colorful. Colorful tentu kalau bisa dilihat warnanya sangat vibrant ya, gombreng gitu, warnanya sangat cerah. Ini secara tidak sadar juga menjadi peluang kita juga, menjadi menjadi problem sebenarnya. Ini adalah problem karena pewarnaan yang dilakukan adalah pewarnaan tekstil, pewarnaan kimiawi yang merusak alam. Dan untuk masyarakat yang hidup di sekitar rawa-rawa, ketika mereka membuat produk yang harus diwarnai dengan pewarna kimia dan juga air limbahnya atau sisa sisa pencelupan yang ini dibuang juga ke rawa-rawa, mereka tanpa sadar justru meracuni air tempat mereka hidup. Jadi karena mereka berpikir bahwa oh, orang lebih suka warnanya yang gondreng atau orang lebih suka warna, kalau nggak ada warnanya orang-orangnya tidak suka Pak. Jawabannya seperti itu kan. Tapi kan ternyata pasar sudah tidak bergerak ke arah situ karena mereka tidak melakukan riset, karena mereka tidak melakukan survei dulu atau mencoba mengerti perilaku atau perubahan perilaku yang terjadi di pasaran. Jadi pasar yang sekarang justru menyukai sesuatu yang lebih natural gitu, lebih arah kanan. Karena selain tidak merusak alam dari pembuat produk tersebut, secara psikologis produk tersebut juga ketika saya pakai, saya juga tidak mau merasa bersalah dengan produk yang saya pakai. Jadi hal-hal yang seperti ini juga menjadi pertimbangan dari sisi konsumen. Lalu kami berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih dekat dengan masyarakat yang tinggal di rawa-rawa. Jadi kami mengambil inspirasinya tuh dekat-dekat dengan mereka saja gitu. Jangan ketika mendevelop sebuah barang, jangan jangan juga bukannya jangan ya, tapi sebaiknya mendevelop sesuatu yang bisa masuk akal dengan cara berpikir orang-orang sekitar, atau mereka mengerti kenapa produk yang kita buat itu bentuknya seperti ini, atau bentuk kenapa dia harus panjang, oh karena panjang dia terinspirasi dari perahu tradisional yang ada di rawa-rawa gitu.
Nah, ini jukung adalah sebutan untuk perahu tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan ini yang menjadi dasar inspirasi kami ketika membuat wadah atau tempat storage ya, tempat penyimpanan multifungsi gitu. Nah, jukung ini berfungsi sebagai alat perhubungan atau perdagangan ya, karena dia berupa sampan gitu. Produk yang seperti apa sebenarnya yang kita hasilkan yang terinspirasi dari jukung? Produknya adalah seperti ini. Bentuknya panjang. Kalau dilihat kayak oh itu besek biasa, itu tempat apa namanya wadah anyam biasa, udah banyak Pak di mana-mana. Yang ada adalah bukan yang seperti ini. Jadi ketika kita membicarakan mengenai good design tadi di awal, ada sisi inovasi juga di dalamnya. Inovasi itu bukan berarti ketika kita membuat sebuah produk kita membuat oh tambahin USB port, tambahin bisa pakai ini bisa dibuka, ditutup di macam-macam, jadi fiturnya banyak sekali gitu. Buat saya pribadi inovasi itu bisa dilakukan dengan cara merubah hal yang paling terkecil dari sebuah produk itu tapi menjadi sangat signifikan bagi penggunanya gitu. Jadi kenapa kalau dilihat di sebelah kanan produk-produk dari anyaman jukung ini itu panjang memang. Didesain memang khusus bukan hanya terinspirasi dari perahu, tapi memang didesain untuk bisa ditaruh, diletakkan di bookshelf. Karena kan konsumennya adalah masyarakat urban, bukan konsumennya sendiri, bukan masyarakat yang ada di daerah itu, tapi pasarnya adalah di luar daerah itu. Jadi kita mensurvei bagaimana masyarakat di luar daerah itu, terutama yang ada di perkotaan, mengadopsi produk-produk berbahan dasar natural yang berupa keranjang. Biasanya mereka meletakkan keranjang itu kalau tidak di bawah, di atas. Dan kalau di atas, kalau kotak kadang habis tempat. Sedangkan produk yang dimasukkan ke dalam keranjang itu tidak selalu penuh. Kadang hanya tempat sanitizer, kadang hanya tempat kosmetik, kadang hanya tempat untuk benang-benang untuk rajut dan lain-lain. Jadi yang dibutuhkan adalah kontainer yang lebih kecil, lebih panjang supaya bisa disusun lebih banyak. Jadi kompartemen yang lebih banyak. Lalu kenapa bentuknya ada tiga, ada yang lebih jadi mengecil. Nah ini pun hasil dari desain yang dihasilkan ini uh, apa ya namanya, kita mendapatkan informasi bahwa pengiriman barang kosong dari daerah itu ke Jakarta atau ke Jepang atau kemana itu memakan biaya yang besar gitu kalau di dalamnya tidak ada apa-apa. Akhirnya dari sisi uh, uh, apa namanya logistik menyarankan untuk kita membuat produk yang punya turunan ke dalam, punya turunan atau bisa dimasukkan ke dalam gitu. Inilah kenapa lahir uh, kontainer yang lebih kecil dan lebih kecil gitu. Jadi ketika dikirim bisa langsung 3 produk sekaligus dan bisa dipakai dengan tiga jenis kegiatan yang berbeda gitu. Nah, yang menarik dari jukung ini juga adalah tidak adanya warna apapun yang kami pakai di anyaman basket ini gitu, anyaman kontainer ini atau anyaman jukung ini tidak ada warna apapun. Jadi semuanya natural, semuanya hanya terdiri dari satu jenis material atau monomaterial, jadi sangat gampang untuk membuat produk ini. Kemudian ketika sangat gampang, produk ini gampang untuk diduplikasi. Yang menjadi concern kami juga adalah tadi kita sempat berbicara mengenai isu craftsmanship yang mulai menghilang ya. Tak terkecuali waktu di Kalimantan Selatan, penganyam purun ini juga sudah semakin sedikit sebenarnya anak mudanya. Tidak banyak lagi yang mulai mau untuk mulai menganyam kembali karena mereka melihat tidak ada pasarnya atau mereka melihat masa depannya untuk menjadi penganyam purun itu sangat uh, beda lah dibandingkan mereka masuk ke pekerjaan-pekerjaan modern. Lebih banyak duitnya di pekerjaan modern gitu. Nah, kami melihat bagaimana isu tersebut menjadi sangat penting dan produk yang kami hasilkan haruslah bisa menjawab permasalahan tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan pengembangan desain atau melakukan memberikan desain atau berusaha untuk menjawab permasalahan mereka, kita malah menghasilkan problem yang lain lagi gitu ke mereka, bahwa produknya
malah merusak lingkungan, produknya malah susah untuk dibuat. Ketika susah untuk dibuat, malah nggak ada lagi pengrajinnya karena eh, skillnya tidak sampai sana. Kemudian ketika produknya susah dibuat, ternyata nggak laku dijual. Akhirnya ketika nggak laku, produknya nggak jalan. Akhirnya yang kita buat bukan pengembangan desain, tapi kita malah menghancurkan uh, mereka sebagai pengrajin gitu. Kita malah mengobrak-abrik cara hidup mereka dan cara mereka membuat barang. Oleh sebab itu saya sebagai desainer produk itu biasanya sangat berhati-hati ketika menelurkan produk dengan UKM. Karena saya mengerti produk yang kita hasilkan itu sangat mempunyai impact atau berimbas sangat besar terhadap cara mereka hidup atau cara mereka menghasilkan sesuatu dan cara mereka mereka hidup itu kan kadang menjadi satu, terutama kayak di masyarakat lahan gambut seperti ini yang tinggal di area rawa-rawa. Um, Kami memang dengan sangat sengaja membuat produk yang sangat simple, bisa diduplikasi dengan sangat gampang, sehingga mereka bisa, yang muda pun bisa bisa mengerjakannya. Jadi yang muda pun bisa berusaha untuk belajar lagi menganyam supaya mereka bisa menghasilkan si jukung ini. Nah, produk yang sangat sederhana ini juga punya pasarnya di Jepang. Ketika produknya itu terserap dengan baik, maka ekosistem yang tadi kita jelaskan, linear ekonomi itu menuju linear ekonomi itu jadi tercipta gitu. Jadi orang tuh bukan hanya bukan hanya pakai buang aja, tapi ada dampak lain di dalamnya, dan produk ini pun kalaupun dibuang dia tidak merusak alam sama sekali karena 100% natural dan tidak ada pewarna apapun, tidak mempunyai bahan kimia apapun, tidak disemprot dengan kimia apapun juga. Tapi efeknya malah lebih panjang karena dia produk ini itu memberdayakan masyarakat sekitar sehingga bisa melestarikan seni kerajinan tangannya mereka, asli-aslinya mereka. Lalu selain jukung tadi gitu ya, kami juga sebenarnya kami menghasilkan sekitar 20 jenis barang di sana, tapi payung besarnya adalah natural seperti ini. Nah, ini juga kami melakukan inovasi dari basket yang bisa ditekuk. Nah, kami sebut koleksi ini namanya Tanai. Kebetulan Tanai ini sudah dijual sekarang di Bali, sudah diabsorb atau diterima oleh pasar di Bali. Nah, Tanai ini kami buat memang dengan bentuk yang sangat sederhana juga seperti jukung, tapi bisa ditekuk. Nah, kalau di pasaran ada juga keranjang yang bisa ditekuk ke dalam jadi dua gitu. Kami juga melihat keranjang itu gitu. Kami membandingkan juga gitu. Apa yang bisa kita improve dari keranjang ini ya. Eh, Bukan dari sisi ornamentasi atau kita pengen dekor ini tambahin bunga-bunga atau apa segala macam. Mungkin itu hal terakhir biasanya buat kami di studio untuk melakukan sesuatu yang sifatnya dekoratif atau menambahkan dekorasi ke dalam produk itu. Yang kami ingin solusikan biasanya secara teknis nih produknya apa yang bisa kita improve. Yang kami lakukan adalah produk di pasaran itu ketika ditekuk itu bentuknya selalu tajam dan agak kayak peletot-peletot gitu. Nah, yang produk yang ini kami membuat dinding yang lebih tebal, dinding anyaman yang lebih tebal menjadi 2 lapis, sehingga ketika ditekuk jadi 4 lapis, dan ketika 4 lapis dinding anyaman itu disatukan gitu ya, dia akhirnya jadi seperti donat karena ada ketebalan di tengahnya. Ketebalan itulah yang membuat Tanai sebagai sebuah produk anyaman itu menjadi menarik dan mempunyai apa ya namanya, visualnya itu sangat modern. Walaupun materialnya sangat tradisional, tapi visualnya menjadi sangat modern karena bentuknya sangat simpel, sangat sangat sederhana, tidak ada tambahan apapun, dan balik lagi 100% natural, hanya hanya terdiri dari satu jenis material, hmm, tidak merusak alam. Jadi value-nya tuh nambah terus. Ketika kita membuat sesuatu yang dirancang dengan baik, value dari sebuah produk itu nambah terus. Kita tidak value dengan apa yang value produk dengan value visualnya itu sangat beda ya. Kita kadang melihat produk yang baik itu yang heboh lah atau yang banyak ornamennya lah, bisa ini bisa itu, produknya bisa berlipat dan lain-lain. Kadang nggak juga ya, kadang kita membutuhkan produk-produk yang simple karena so,
produk ini kan dibuat untuk mensolusikan permasalahan storage atau kontainer yang ada di tempat untuk menyimpan sesuatu yang ada di rumah gitu. Jadi ketika kontainernya pun bisa ditumpuk ke dalam, jadi lebih baik lagi dari sisi logistik ketika mengirimkan barang ini gitu. Jadi nggak buang-buang tempat. Nah, ternyata konsep kami, apa yang kami pikirkan dan apa yang kami desain dari awal, proses mendesain kami itu ternyata diapresiasi oleh Good Design Indonesia. Jadi tahun ini justru yang kami desain justru mendapatkan yang kami pikir gitu ya, kayak aduh ini sih barang sederhana banget gitu ya kalau dibandingkan dengan produk-produk lain, nggak ada apa-apanya, tapi ternyata value-nya itu sangat besar, terutama di eh, negara-negara yang sangat concern atau yang sangat senang dengan sesuatu yang tidak merusak alam, yang sudah mulai eh, negara maju yang sudah mulai apa ya mengerti bahwa pentingnya produk yang tidak merusak alam, yang memberdayakan memberdayakan masyarakat dan juga punya impact yang besar gitu. Kami dapat 2 award. Yang pertama dari Good Design Indonesia, dari Indonesia sendiri. Kemudian ketika dimajukan di Jepang, Jukung juga mendapatkan G-Mark. Jadi uh, kami sangat bersyukur produk ini mendapatkan 2 award yang sangat penting buat kami sebagai kami merasa dilihat lah sebagai desainer dan juga pembuat lawan. Dan impact dari award ini bisa sangat dirasakan oleh pengrajin yang ada di Kalimantan Selatan. Karena produknya bisa sangat diterima di Jepang atau pasar-pasar yang lain. Nah, ini slide terakhir. Saya ingin membicarakan mengenai, jadi ketika kita bicara mengenai desain, desain itu bukan hanya ketika kita melakukan pengembangan desain gitu. Berkolaborasi itu sudah menjadi sesuatu yang harus banget gitu untuk dilakukan di masa sekarang ini. Tapi tidak hanya sekedar berkolaborasi, kita juga sebagai seorang desainer atau sebagai pemilik usaha ataupun orang yang bergerak di bidang industri kreatif itu harus mengupdate semua skill kita saat ini. Karena kebutuhan manusia yang bergerak sangat cepat, berubah sangat cepat, membutuhkan penanganan atau pola perilaku, pola pemikiran yang sangat uh, berubah dengan cepat juga gitu. Jadi yang tadinya kalau kita bikin barang tuh yang penting saya mengerti untuk menganyam, cara dia mengerti bahwa caranya dia produksi seperti ini, kemudian cara bikin dia jadi lebih cantik gitu, artistic ability. Oke, artistic ability sesuatu kemampuan untuk mengekspresikan desain melalui gambar itu sangat penting. Tapi yang saya tangkap dan yang saya uh, alami di lapangan adalah analytical skills atau penguasaan akan logika dan analisa untuk menemukan kebutuhan pengguna ini menjadi sangat penting. Makanya saya taruh di atas. Jadi desainer sekarang atau orang sekarang harus bisa menguasai logika dan analisa, bisa menganalisa kebutuhan. Lalu karena kita hidup di dunia digital, penguasaan teknologi secara update atau computer skills juga menjadi skills yang tidak bisa ditawar lagi. Inovatif dan juga berpikiran luas, terbuka akan hal baru, bisa berpikir out of the box, itu adalah ciri dari orang-orang yang kreatif ya. Nah, ini yang dibutuhkan di semua lini kehidupan orang kreatif sekarang, karena harus bisa fleksibel. Dengan adanya pandemi kemarin, hanya orang-orang kreatif yang bisa beradaptasi dengan cepat. Kalau mereka mindsetnya hanya tertuju pada satu titik aja, tidak bisa bergerak fleksibel, pasti akan mengalami hal yang susah ya, yang sulit gitu untuk beradaptasi. Lalu yang dibutuhkan oleh kita saat ini adalah kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan ide dengan baik. Jadi interpersonal skills. Hubungannya dengan kolaborasi, bahwa untuk bisa menghasilkan solusi-solusi yang tepat, kita harus bisa melakukan strategic collaborations atau kolaborasi strategis yang memang difokuskan untuk menghasilkan solusi tertentu. Nah, untuk bisa menghasilkan solusi, kita tentu harus bisa mempunyai kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan ide yang baik supaya bisa dimengerti dengan baik. Lalu yang terakhir adalah problem solving skills. Ini lebih ke arah berpikir sistematis dan dari problem sampai menjadi solusi. Jadi berpikirnya bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya separuh, tapi kita bisa
kita membiasakan diri untuk berpikir dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir. Nah, ini yang skill-skill seperti inilah yang dibutuhkan sebenarnya saat ini menurut menurut saya dan apa yang saya temui di lapangan. Karena kalau anak sekarang itu tidak bisa menguasai skill-skill seperti ini, akan mengalami kesusahan memang karena semuanya sekarang bergerak dengan cepat, solusi dibutuhkan dengan cepat, fleksibilitasan kita dalam pengambilan keputusan, dalam berpikir juga harus dilakukan dengan cepat, tapi di sisi lain produk yang dihasilkan haruslah sangat baik, sangat menjawab kebutuhan dan juga sangat bertanggung jawab. Jadi semua itu harus bisa di balance atau diseimbangkan oleh orang-orang atau desainer atau pemilik usaha atau siapapun yang bekerja di industri kreatif atau yang akan membuat barang atau jasa. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sedikit membantu memberikan perspektif lain dari pengembangan desain. Kalau diperhatikan saya tidak dari tadi tidak terlalu fokus untuk memberikan bagaimana sebuah desain itu tampilan sebuah desain itu dirancang, tapi lebih ke arah impact, fokus kepada penggunanya, empati, kemudian bertanggung jawab, dan juga design skills atau kemampuan apa yang kita butuhkan sekarang dalam menghasilkan sebuah barang. Terima kasih, semoga paparan ini berguna untuk teman-teman sekalian.